Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan mereview tentang heart rate monitor, chest strap ya, chest strap heart rate monitor antara Brighton dengan Magin. Nah, ini apa yang membedakan dari dua heart rate ini? Kalau dari berat, saya belum sempat nimbang nih, sorry teman-teman ya. Kalau dari berat, lebih berat yang Brighton. Build quality-nya sih lebih oke Brighton ya. Spesifik yang membedakan prinsipnya sama belakangnya ya, menggunakan baterai 2032 ya, 2032 satu unit, dan cara membukanya juga sama seperti ini, ditekan diputar. Kemudian sama-sama mendukung Bluetooth dan ANT Plus. Cuman yang membedakan ketika ini dikoneksikan ke strapnya, di sini ada blink warna biru. Oke, kita tunggu dulu. Nah, itu dia ngeblink seperti itu ya. Ya, ngeblink gitu warna biru. Kemudian kalau untuk chest strapnya mirip-mirip. Kalau yang ini milik Brighton, ini seperti ini nih, originalnya Brighton. Seperti ini. Kemudian ini sudah saya ganti ya, chest strapnya dari Magin ya. Ini beli lagi karena banyak yang jual ternyata untuk strap ini. Ini juga bisa dipakai di strap yang dijual bebas di pasaran. Tuh. Kemudian kalau yang Brighton kemarin bundling dengan Cyclochrome ya, by komputer ini. Sedangkan ini beli sendiri terpisah. Memang bedanya ini IP67 waterproof, kemudian kalau ini IPX7 ya, IPX7 itu yang bedanya. Kalau untuk harga ini sama ini, bedanya yang ini harganya dari 609 ya, saya lihat di Tokopedia 600-an sampai 1 jutaan bervariasi. Yang ini 300-an lah ya, 275 sampai 300-an ribu untuk Magin. Nah, kemudian saya informasikan kalau yang Magin ini saya beli di November 2020. Nah, ini jujur ya, saya nggak ada juga endorsement ya, apapun. Saya memang karena pengguna aja dan ingin menginformasikan kepada teman-teman. Sering banyak ngehangnya ini kalau yang Magin ini. Beberapa kali baterai saya ganti. Ini saya buka ya, dari baterai yang paling mahal yang 40 ribuan Sony, kemudian sampai baterai yang murah, ternyata sama saja ya. Saya hitung nih pakai memang sudah dari November 2020 sampai sekarang, itu beberapa kali saya ganti baterainya ini, dan ternyata kalau baterainya sudah sedikit kurang daya, menurut saya sih sudah kurang akurat dia tidak menjadi akurat lagi gitu loh. Sering disconnected sendiri. Kalau yang si Magin ini nih, itu yang saya rasakan ya sampai saat ini. Teman-teman boleh lihat review saya di heart rate Magin yang di atas. Teman-teman bisa lihat sama-sama pada saat pertama kali pembelian, koneksinya sih memang mudah ya, sama dengan Brighton. Tetapi ini dia, berbagai macam cara saya coba gitu. Dari saya gunting nih, karena ada yang bilang kan coba digunting. Mana tadi ya? Coba digunting. Nah, ini saya gunting nih, katanya supaya lebih akurat. Tuh, chest strapnya saya gunting seperti ini. Kemudian saya sambungkan seperti ini sesuai dengan tutorial di YouTube. Ada yang review seperti ini nih. Tuh. Nah, alhasil sama aja guys, sama aja gitu, karena ini malah nggak enak dipakainya, sakit di dada ketika dipakai di sini. Yang terjadi juga nggak ngaruh, nggak akurat gitu. Terakhir ini saya ganti baterainya itu di merek Sony yang ori ya, Sony yang ori itu sekitar 40 ribuan. Ini kemarin saya pakai masih oke, masih bagus. Cuma itu tadi, sepertinya daya tahannya itu ya, daya tahan baterainya itu sepertinya boros ya, atau apa ya. Ini menjadi tanda tanya buat saya gitu ya, menjadi tidak
akurat gitu menurut saya. Beda jauh ketika saya bandingkan dengan saya menggunakan heart rate yang dari ini, dari tangan ya, dari pergelangan tangan, dari Garmin gitu. Nah itu menjadi tanda tanya buat saya, apa yang salah dari Majin ini. Dan memang dari grup-grup yang ada, dari grup di Facebook, grup lari ya, dari Indorunner, grup-grup yang lari, ini banyak yang mengeluhkan dari produk yang ini nih. Sorry ya, saya ini karena pemakaian saya pribadi, saya merasa ada sedikit masalah di sini. Tapi secara umum kalau teman-teman ingin pakai ini, beli ini ya nggak apa-apa, silahkan dicoba. Tetapi punya stok baterai yang banyak gitu. Kalau teman-teman lagi ingin ngambil data heart rate, apalagi lagi program MAF, Maximum Aerobic Function, saya sarankan untuk ganti baterai baru kalau teman-teman mau pakai baterai ini. Juga ada yang menyarankan kalau untuk ini copot baterainya, jadi seperti ini, dipisah baterainya ya, dipisah baterainya dan ditaruh tempat lain. Nah untuk Brighton ini saya merasa ini build quality-nya lebih bagus, lebih oke. Dari harga juga memang selisih 2 kali lipatnya dari harganya si Majin ini. Saya merasa ini banyak yang pakai sih, tapi jarang di Indonesia ya. Tapi karena bundling dengan ini, saya nggak tahu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini bisa sama-sama mereview. Dan ini rapet ya, beda banget dengan yang produknya Majin. Ada juga yang mengeluhkan ketika dipakai si Majin ini, keringat itu masih ngembun di dalam, gitu ya, ngembun di dalam, sehingga ada yang bilang juga mengganggu fungsi di dalamnya. Jadi ikut ngembun di dalamnya ketika kita pakai untuk lari jarak jauh. Nah terakhir ini kemarin saya pakai tes 12 km ya si Brighton ini, dan masih akurat. Saya pakai ya, masih akurat dan sesuai dengan harapan saya, sehingga program yang saya lakukan kayaknya pas nih ya menggunakan Brighton ini. Kalau untuk koneksinya seperti ini teman-teman, sama ya. Ini coba saya lihat di jam. Nah ini heart rate option, kemudian setting, masuk ke sensor and accessories, kemudian klik saja, kemudian nanti oke. Nah ada tulisan ini nih, HR Brighton 14849 itu ya. Coba saya koneksikan ya, saya pasang di dada. Nah teman-teman, setelah terkoneksi nanti akan tertulis di sini HR Brighton 14849 connected. Nah di dada, setelah saya taruh di dada ini, dia akan ada ngeblink warna biru itu ya. Jadi kita lebih bisa mengetahui bahwa Bluetooth ini berfungsi atau tidak gitu. Itu yang bisa saya review ya. Kemudian untuk talinya memang lebih untuk talinya memang lebih lembut yang miliknya si Brighton ketimbang punyanya si Majin ya. Cuma saya nggak tahu nanti daya kekuatannya seberapa, tetapi ini banyak banget yang jual di marketplace ya yang lainnya nih. Ini harganya sekitar 80.000 lah, jadi banyak stok lah, bisa dipakai oleh chest strap manapun. Ini juga sama ya, walaupun dia pakai heart rate chest strapnya si Majin atau chest strap yang kita beli di marketplace bebas, itu masih connected, artinya kita punya spare part. Ini karena kalau udah kena keringet nggak molor tuh kayak gitu tuh. Jadi kita punya cadangan untuk strapnya banyak dan nggak mahal juga gitu ya. Jadi overall kesimpulan saya adalah, kesimpulan saya kalau Anda mau membeli silahkan sih, saya nggak di endorse oleh apapun, tapi yang jelas pakai Majin saya sempat frustasi. Program sudah saya jalankan, tetapi gara-gara si Majin yang nggak error, dia tidak bisa berfungsi ini. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan antara Majin dan Brighton ya, ini Brightonnya ini, silahkan Anda ingin beli yang mana, saya persilahkan.
Tetapi saya merasa Brighton ini lebih tangguh gitu ya, lebih tangguh, build quality-nya lebih bagus si Brighton ketimbang si Imagine. Karena saya lihat kalau di sini dia ada semacam kayak ada sela-sela di sini. Saya khawatir ini keringat bisa masuk ngembunnya gitu ya. Tetapi kalau ini si Brighton ini dia benar-benar bisa rapat sekali ya, jadi tidak khawatir kalau ini keringat bisa ngeresap ke dalam ya. Nah ini si Imagine saya perhatikan memang tutupnya ini seperti kayak kurang rapat gitu, sehingga mungkin itu yang membuat tidak akurat gitu ya. Karena ada beberapa teman saya yang pakai ini juga melaporkan kalau setelah dibuka baterainya itu semacam kayak ada ngembun di dalamnya. Mungkin itu yang membuat si Imagine ini tidak terganggu fungsinya ya. Sebetulnya bagus ini ya. Awal-awal saya pakai memang akurat, tetapi belakangan saya ganti beberapa kali baterai itu baru bisa ini menjadi akurat gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Nah kalau ini terakhir saya buka dalamnya itu baterainya itu Maxwell ya, baterai Maxwell. Coba nih saya buka. Bedanya dia di nempelnya di sini baterainya ya. Itu ya, kalau si Imagine tuh di dalam dia sudah dapat Maxwell ya, dari Maxwell CR2032. Di dalamnya seperti ini dan tutupnya seperti ini. Saya merasa ini jauh lebih rapat ketimbang si Imagine. Imagine baterainya ada di sini, nempelnya di sini. Tuh. Baterainya di sini, kemudian ini seperti ini, dan kadang-kadang ini saya nggak tahu ya, pinnya sering terganggu ya. Saya sebelum pernah ganti baterai yang Brighton, ada yang bilang juga pinnya sering bermasalah juga gitu. Ini review dari saya ya terkait dengan penggunaan heart rate bagi teman-teman yang serius untuk berolahraga. Tentu saja heart rate itu menjadi sesuatu yang penting, mengingat kemampuan kita di dalam beraktivitas olahraga. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman yang ingin membeli heart rate monitor untuk lari, untuk sepeda, Anda boleh, opsinya boleh si Brighton maupun Imagine. Tapi saya recommended untuk yang Brighton, memang jarang yang jual sih ya. Saya baru cek Tokopedia itu baru ada 1 atau 2 marketplace yang menjual Brighton heart rate monitor seperti ini. Tapi kalau untuk Imagine banyak banget tuh ya, harganya relatif lebih murah. Ini harganya 2 kali lipat ya, tetapi menurut saya ini lebih worth it to buy. Gitu review dari saya. Silahkan saya kembalikan ke teman-teman semuanya, ingin membeli yang mana, atau Anda belum membutuhkan heart rate juga nggak masalah, Anda memulai olahraganya. Tapi bagi saya semakin serius kita berolahraga, heart rate monitor ini sangat penting untuk mengukur kita berlatih di zona mana, zona 1, zona 2, zona 3, 4 atau 5, dan juga melihat batas kemampuan kita, dan kita juga melihat kesehatan jantung kita. Itu yang terpenting dan terutama, dan pada akhirnya adalah keselamatan diri kita. Tuh ya, karena jantung perlu dilatih, otot jantung dan paru perlu dilatih, dan salah satunya adalah mengukurnya melalui heart rate monitor ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Saya ucapkan salam sehat, salam bahagia, tetap semangat olahraganya. Tuhan berkati.